Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara dimanapun saudara berada. Pagi ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 5 ayatnya yang ketiga. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, pimpin kami di pagi ini dengan kesegaran yang baru dan juga sukacita yang baru dan kasih karunia Tuhan yang selalu baru di setiap pagi kami. Dalam syukur kami menghampiri tahta-Mu. Kiranya Tuhan berkenan menyerta dan memimpin kami sepanjang waktu hidup kami. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi tuntunan bagi kami di saat ini. Amin. Injil Matius pasal 5 ayatnya yang ketiga yang berkata begini. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Demikian pembacaan Alkitab. Saudara-saudara, banyak orang berpikir, orang berjuang, orang berusaha, orang bekerja untuk memperoleh harta kekayaan bukan hanya sekedar untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Orang berpikir kalau punya rumah bagus dia akan bahagia. Orang berpikir kalau punya pasangan yang cantik atau yang ganteng orang akan berbahagia. Orang mungkin berpikir kalau dia mempunyai mobil yang bagus mungkin dia akan berbahagia. Orang mungkin juga berpikir kalau dia mempunyai prestasi yang tinggi, dia akan berbahagia. Benar, saudara-saudara. Semua itu yang boleh kita dapat, yang kita raih, yang kita miliki, dan apa yang ada pada kita mungkin menjadi kebahagiaan kita. Tetapi kebahagiaan yang sejati bukan pada apa yang kita capai dan yang kita raih dan yang kita miliki. Ada banyak orang dengan rumah besar tapi kehilangan kebahagiaan. Ada banyak orang dengan mobil yang bagus tapi tidak sukacita. Ada banyak orang punya pekerjaan yang baik dan prestasi yang begitu mentereng tapi dia kehilangan sukacitanya. Oleh karena itu, Tuhan Yesus mengajari kita, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Miskin di hadapan Allah berarti bahwa dia bukanlah siapa-siapa. Ketika dia berhadapan dengan Allah, bukanlah dia orang yang hebat. Ketika dia berhadapan dengan Allah, dia hanyalah debu tanah yang diberikan nafas hidup oleh Tuhan Allah. Karena itu, orang yang berbahagia adalah orang yang sungguh-sungguh bisa merendahkan dirinya serendah-rendahnya di hadapan Allah. Dan biarlah dia dengan kerendahan itulah dia memohon-mohon kepada Tuhan. Dia pun juga dengan sungguh bahwa hidupnya, segala sesuatu yang dia lakukan dan segala apa yang dia miliki, semuanya berasal dari Tuhan dan semuanya didasari oleh kekuatan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Karena itu orang yang berbahagia ketika dia menyadari bahwa dia bukanlah siapa-siapa dan bukanlah apa-apa. Dan apapun yang ada pada dia semata-mata hanya karena berkat Tuhan. Semata-mata karena anugerah Tuhan. Semata-mata karena kebaikan-kebaikan Tuhan. Maka orang yang merendahkan hati yang seperti itulah mereka yang akan mempunyai kerajaan sorga. Karena itu saudara, apapun yang ada pada kita, apa yang kita miliki, apapun yang kita capai, dan semua pun yang ada pada kita, semua hanya oleh karena Tuhan. Karena itu saudara, mari kita bersama bersyukur di pagi ini dalam sukacita kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mau mensyukuri kasih Tuhan di pagi ini. Kami juga mau berdoa bagi saudara kami yang sedang mengalami pergumulan, baik pergumulan pribadi, pergumulan keluarga, pekerjaan, atau usaha, atau pergumulan lainnya yang seringkali tidak dapat terucap dengan kata. Tapi kami percaya Tuhan Yesus menyertai.
Tuhan Yesus memahami dan Tuhan Yesus juga mengerti benar. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit, mereka yang dirawat di rumah atau di rumah sakit, dan kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang terpapar oleh virus corona, baik mereka yang dirawat di rumah sakit atau mereka yang sedang isolasi mandiri, atau apapun juga yang sedang mereka lakukan. Kiranya Tuhan memberikan jamahan pada obat, perawatan, dokter dan perawat, dan juga setiap usaha-usaha untuk memulihkan kembali keadaan mereka. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, di tengah-tengah kelemahan tubuh, kami bergantung benar hanya kepada Tuhan Yesus. Bahwa kami pun juga tidak dapat berbuat apa-apa dan tidak dapat melakukan apapun juga tanpa kuasa dan kewenangan dari Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang berduka cita, Tuhan memberkati dengan penghiburan dan juga dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Kami sungguh berdoa bagi tantangan-tantangan hidup yang harus kami hadapi. Berikan kami ketekunan, berikan kami kesabaran, dan berikan kami kekuatan hati untuk menghadapinya. Inilah anak-anak-Mu Tuhan, kami dengan sungguh-sungguh akan menikmati kebahagiaan kami ketika kami sungguh merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin.